Halo adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama kakak Velia. Hayo, siapa di sini yang udah mandi? Angkat tangan. Kayaknya belum pada mandi nih. Baunya kecium sampai sini. Ih. Siapa yang udah gosok gigi? Angkat tangan. Siapa yang udah sarapan? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke biar hari ini lagi, seperti biasa kita mau berdoa dulu ya. Oke, kalau kita mau berdoa berarti kita harus apa? Lipat tangan kita, pejamkan mata kita, dan buat tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin sekolah minggu. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk lagu pertama ini kakak mau coba tes nih. Sebagai anak Tuhan, kita kalau misalnya dikasih perintah nih sama Tuhan Yesus, kita harus apa? Hayo. Harus taat, bener. Berarti kita mau nyanyi lagu sekarang judulnya Taat. Ada yang tahu belum lagunya? Oke, kalau udah tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau belum tahu, dengerin kakak dulu, abis itu ikutin kakak ya, nyanyi kedua kali ya. 1, 2, 3. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turutin nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turutin nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Yeay, pinter. Udah capek belum? Udah capek? Ah, payah, pasti belum capek nih. Baru satu lagu masa udah capek. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Satu lagu lagi ini kakak mau tentang Allah kita. Allah kita apa tuh? Allah kita kan dahsyat, luar biasa, serba bisa nyembuhin orang, bisa membuat segalanya, bisa menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah kita itu sangat besar. Oke? Sekarang kita menyanyi lagu judulnya Allahku Besar. Nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Allahku kuat dan tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya,
yang mustahil bagi dia. Oh oh, yeay, udah 2 lagu. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kalau dengerin firman Tuhan berarti kita harus apa? Fokus. Jadi kita harus duduk manis, badannya tegap, kakinya dilipat, tangannya dilipat, dan telinganya dibuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita hari ini bertemu lagi ya. Hari ini Kak Bella mau membawakan firman untuk adik-adik. Nah, sebelum kita mulai firman hari ini, Kak Bella mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa sih bangsa pilihan Tuhan, adik-adik? Betul sekali, bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang telah tinggal di tanah Mesir cukup lama, akhirnya beranak cucu. Jumlahnya semakin banyak. Tetapi sayangnya, bangsa Israel menerima perlakuan yang tidak adil dari Firaun, raja bangsa Mesir. Bangsa Israel ini menerima perbudakan dari bangsa Mesir. Sehingga pada suatu hari bangsa Israel berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya bangsa Israel bisa dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir. Nah, Tuhan mendengarkan doa dari bangsa Israel dan mengutus 2 orang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Siapa ya 2 orang ini? 2 orang ini yang satu bernama Musa dan yang satu bernama Harun. Nah, pada suatu hari Musa diutus oleh Tuhan Allah untuk pergi menghadap Firaun. Pada saat Musa menghadap Firaun, Musa meminta agar bangsa Israel boleh dibiarkan pergi ke padang gurun untuk memuji Allah. Tetapi sayangnya Firaun pada saat itu menolak permintaan Musa dan Harun. Nah, setelah ditolak nih sama Firaun, akhirnya Musa dan Harun keluar dari istana Firaun. Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk pergi ke Sungai Nil pagi-pagi, tempat di mana Firaun biasanya lewat nih adik-adik. Nah, pada saat itu sekali lagi Musa meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Mesir supaya mereka bisa pergi ke padang gurun dan berdoa kepada Allah. Tapi sekali lagi pula Firaun tidak mengabulkan permohonan dari Musa. Pada saat itu tongkat yang dipegang oleh Musa berubah menjadi ular nih adik-adik. Lalu pada saat itu juga Tuhan memerintahkan Musa agar Harun menadahkan tangannya ke atas sungai Nil. Pada saat itu pula, air sungai yang tadinya jernih tiba-tiba berubah menjadi merah darah, adik-adik, berubah menjadi darah. Bahkan ikan-ikan yang hidup di dalam sungai itu juga mati. Airnya jadi bau busuk sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh rakyat Mesir. Kejadian itu berlangsung selama 7 hari. Tuhan menulahi sungai Nil selama 7 hari. Setelah itu, Tuhan Allah sekali lagi memerintahkan Musa untuk meminta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Mesir. Tetapi sekali lagi adik-adik, Firaun menolak permintaan Musa. Sehingga muncullah tulah yang kedua, yaitu katak. Katak memenuhi istana dan rumah-rumah rakyat. Pada saat itu, Firaun berkata kepada Musa, iya deh, aku akan membebaskan bangsa Israel. Maka pada saat itu tulah tersebut akhirnya pergi adik-adik. Tapi sayangnya setelah tulahnya hilang, hati Firaun mengeras kembali dan ia menarik kata-katanya. Jadi bangsa Israel nggak jadi dibebasin adik-adik. Karena bangsa Israel nggak jadi dibebaskan, datanglah tulah ketiga, yaitu nyamuk hinggap pada orang Mesir dan binatang-binatang orang Mesir. Pada saat itu juga Firaun masih berkeras hati adik-adik, sehingga datanglah tulah yang keempat, yaitu lalat pikat penghisap darah memenuhi Mesir. Jadi lalatnya tidak hanya menghisap darahnya orang-orang Mesir, tapi juga hewan-hewan ternak. Sayangnya setelah datang tulah yang keempat, hati Firaun masih tetap keras adik-adik, sehingga Tuhan Allah menurunkan tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Jadi penyakit sampar ini adalah demam tinggi adik-adik pada binatang. Nah,
Semua binatang orang Mesir terkena penyakit ini kecuali para binatang dari orang Israel. Walaupun telah terjadi 5 tulah di tanah Mesir adik-adik, tapi tetap aja hati Firaun tetap keras. Pada akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang keenam, yaitu barah atau borok yang muncul pada tubuh orang Mesir dan binatang-binatang dari orang Mesir. Wah, setelah tulah yang keenam, hati Firaun tetap keras dan tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang ketujuh, yaitu hujan es turun di tanah Mesir yang menyebabkan banyak orang Mesir meninggal. Walaupun sudah begitu, masih aja nih hati Firaun keras. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang ke-8, yaitu belalang yang sangat banyak memenuhi tanah Mesir. Jadi belalangnya ada banyak banget dan mereka masuk ke dalam rumah rakyat dan juga istana dari Firaun adik-adik. Walaupun udah ada tulah yang ke-8, Firaun ini masih bandel adik-adik, masih nggak mau dengerin Tuhan. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita di tanah Mesir. Jadi walaupun siang hari adik-adik tetap gelap gulita sampai rakyatnya nggak bisa lihat satu sama lain. Jadi benar-benar gelap gulita di tanah Mesir. Walaupun udah terjadi tulah ke-9, Firaunnya masih nggak mau dengerin Tuhan ya adik-adik, masih bandel. Sampai akhirnya Tuhan Allah menurunkan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Nah, sebelum tulah ini turun, Musa memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan kepada Allah kurban persembahan adik-adik. Jadi darah dari kurban persembahan itu harus dioleskan pada tiang pintu rumah, sehingga pada saat malam hari saat Tuhan lewat, bangsa Israel, anak-anak sulung dari bangsa Israel akan diselamatkan. Sedangkan anak-anak sulung di bangsa Mesir semuanya meninggal, mulai dari anak sulung Firaun sampai anak sulung hewan, semuanya meninggal adik-adik. Nah, pada saat itu akhirnya Firaun melunakkan hatinya dan benar-benar membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, kita ulang sekali lagi adik-adik. Jadi tadi ada 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir karena mereka nggak mau dengerin Tuhan. Karena Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Mesir. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Tulah yang kedua yaitu katak memenuhi istana dan rumah rakyat. Tulah yang ketiga adalah nyamuk hinggap pada orang Mesir dan binatang. Oh ya, nyamuknya nggak cuma satu ya adik-adik, tapi nyamuknya banyak banget. Lalu tulah yang keempat yaitu lalat pikat penghisap darah memenuhi tanah Mesir. Tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Lalu yang keenam adalah barah atau borok yang muncul pada tubuh orang Mesir serta binatang-binatang di Mesir. Lalu tulah yang ketujuh yaitu hujan es yang turun di tanah Mesir. Tulah ke-8 yaitu belalang yang sangat banyak memenuhi tanah Mesir. Sedangkan tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita di tanah Mesir. Tulah yang terakhir yaitu kematian anak sulung. Nah, adik-adik, cerita ini sangat terkenal. Jadi adik-adik harus ingat ya 10 tulah di tanah Mesir ini. Nah, adik-adik, dari cerita firman hari ini kita boleh belajar bahwa akibat dari nggak mau dengerin firman Tuhan itu nanti kita bisa jadi kayak bangsa Mesir nih adik-adik, kayak Firaun yang akhirnya malah kena tulah. Jadi kita semua harus jadi anak Tuhan yang baik ya adik-adik. Kita mau dengerin firman Tuhan dan menjalankan perintahnya. Oke, kita ketemu lagi di firman selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik semua, selamat pagi. Nah, tadi udah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Tentang 10 tulah di Mesir. Nah, sekarang kita mau ke aktivitasnya adik-adik. Nah, kakak sudah punya 2 lembar ini nih, 2 lembar. Ayo adik-adik, download dulu ya di link deskripsi di YouTube-nya untuk mendapatkan 2 lembar aktivitas ini. Nah, adik-adik cukup menggunakan gunting dan pensil warna. Jadi kita akan mewarnai dulu, lalu kita mengunting. Ayo, kita mulai adik-adik.
Nah, adik-adik, kakak sudah selesai nih menggunting dan mewarnainya. Yuk, kita sekarang isi dulu yuk. 10 tulahnya di kertas ini. Ayo, tulah pertama apa? Tadi masih ingat nggak? Tulah pertama itu air menjadi darah. Tulis ya. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam apa? Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Yang 10 terakhir, anak sulung mati. Nah, adik-adik yang masih lupa 10 tulah Mesir, ayo diputar balik lagi ke firmannya. Harus ingat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kan udah selesai tulis nih. Ayo kita tempel semuanya yang ada di lembar ini ke masing-masing 10 tulah ini. Nah, adik-adik, kakak sudah kelar nih. Adik-adik sudah kelar belum? Yang bener ya nempelnya ya. Adik-adik, resepsi kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri kegiatan Bina Iman hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah membimbing kami dalam Bina Iman ini. Ya Tuhan, semoga firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini dapat berguna bagi kami dan kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.